Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Hai, saya Yola Oktavia. Saya Widyaswara Ahli Muda pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo. Pada pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP ini, saya memilih agenda 2 dengan peminatan pada materi atau mata diklat berpikir kreatif dalam pelayanan. Berikut uraian singkat mengenai strategi-strategi pembelajaran yang akan kami implementasikan pada pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo nanti. Pada materi pembelajaran pertama yaitu pendahuluan, di mana di dalamnya mencakup materi deskripsi singkat tentang mata diklat, kemudian ada tujuan pembelajaran dan indikator hasil belajar, serta preview tentang pemahaman peserta mengenai materi ini, saya menggunakan metode ceramah singkat, dialog interaktif, brainstorming atau curah pendapat, tanya jawab, dan menceritakan kisah-kisah yang berkaitan dengan materi pembelajaran berpikir kreatif dalam pelayanan. Sebagaimana yang nampak dalam slide berikut ini, secara singkat materi ini membekali peserta untuk memiliki kemampuan berpikir kreatif dan menerapkannya dalam melakukan inovasi pelayanan publik sesuai dengan lingkup bidang jabatan pengawas pada unit organisasinya masing-masing. Maka diharapkan setelah mengikuti materi ini, peserta telah menemukan ide kreatif yang akan dijadikan sebagai solusi inovatif dalam menyelesaikan masalah yang telah mereka rumuskan pada materi sebelumnya, yaitu diagnosa organisasi. Materi selanjutnya adalah konsep berpikir kreatif dalam pelayanan. Materi ini mencakup sub-sub pokok materi, pengertian berpikir kreatif, kemudian syarat-syarat berpikir kreatif, pentingnya berpikir kreatif, dan ciri-ciri berpikir kreatif serta tahapannya. Nah, untuk mengantar peserta pada pemahaman terhadap materi ini, metode yang saya gunakan adalah ceramah singkat mengenai beberapa pendapat para ahli tentang pengertian kreatif itu sendiri yang disertai dengan contoh, kemudian melakukan brainstorming, buzz group, popcorn, tanya jawab, kemudian ada jigsaw. Jika mereka masih bersemangat dan masih ada waktu yang tersiksa, saya akan menampilkan visualisasi dengan membagikan kisah yang menginspirasi sehingga bisa membuka wawasan mereka tentang ide-ide kreatif tersebut. Materi selanjutnya adalah pembahasan tentang tahapan proses kreatif, faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas dan hambatan dalam berpikir kreatif. Sebagai pengantar, pertama-tama saya akan memutarkan sebuah video tentang bagaimana lahirnya sebuah ide kreatif itu. Selanjutnya dari video itu saya akan mengajak peserta untuk diskusi dan brainstorm tentang pendapat-pendapat mereka mengenai isi video dan kaitannya dengan materi pembelajaran. Untuk materi selanjutnya saya juga akan memberikan tugas dengan meminta peserta untuk menguraikan sebanyak-banyaknya hal-hal yang sekiranya akan menghambat pikiran kreatif mereka. Dengan demikian saya akan mendapatkan gambaran dan dapat mengidentifikasi hal-hal apa saja yang menjadi hambatan mereka untuk dicarikan solusi bersama. Pindah ke materi tentang konsepsi inovasi dan alasan atau perlunya sebuah inovasi. Metode yang saya gunakan pada materi ini lebih banyak dengan memberikan contoh, kemudian diskusi, brainstorming, dan tanya jawab. Jika memungkinkan, saya juga akan menayangkan beberapa video yang menjelaskan tentang perbedaan inovasi dan beberapa konsep lainnya seperti convention atau penemuan, kemudian konsep tentang tahapan inovasi dan lain-lain. Diharapkan dengan tampilan visual ini peserta akan lebih mudah untuk mendapatkan inspirasi terkait inovasi dan kreativitas. Demikian halnya pada materi best practice. Pada bagian ini akan saya buka dengan ceramah singkat yang dilanjutkan dengan menyajikan beberapa contoh visualisasi berupa video-video dari inovasi-inovasi di daerah-daerah lain yang berhasil. Setelah menyimak video-video tersebut, peserta akan saya ajak untuk tanya jawab dan curah pendapat tentang inovasi-inovasi tersebut. Sekiranya dari sekian banyak contoh inovasi pasti adalah satu atau beberapa yang bisa mereka modifikasi untuk diaplikasikan di unit kerja mereka.
Kemudian materi tentang teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan ide-ide kreatif. Metode yang saya rasa sangat tepat untuk memudahkan peserta untuk memahami ini adalah dengan visualisasi atau menampilkan contoh-contoh konkret yang dapat peserta praktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti mengajak peserta untuk melakukan hal-hal yang sederhana yang menjadi kebiasaan mereka namun dengan cara yang berbeda. Misalnya, mengubah rute yang mereka lalui setiap hari ketika menuju ke kantor. Yang biasanya mereka lalui dengan menggunakan jalur A, sekali-sekali mereka akan mencoba dengan menggunakan jalur B atau hal-hal sederhana lainnya. Dan kemudian untuk materi strategi inovasi dalam pelayanan publik yang berperspektif GESI, yang mencakup tipe peran pemimpin dalam menggerakkan inovasi dalam organisasi dan strategi inovasi dalam pelayanan berbasis GESI, secara umum akan diberikan dengan menggunakan metode ceramah singkat, kemudian dilanjutkan dengan problem based introduction yang diakhiri dengan tanya jawab dan diskusi. Materi terakhir yaitu implementasi strategi berpikir kreatif dalam inovasi terhadap pelayanan publik. Materi ini sangat tepat jika disampaikan dengan metode diskusi kelompok. Jadi saya akan membagi peserta dalam beberapa kelompok dengan jenis inovasi yang berbeda. Nantinya mereka atau masing-masing kelompok ini akan melahirkan ide dan pendapat yang beragam dan hasil ini akan dijadikan referensi bersama. Namun sebelumnya akan saya awali dengan ceramah singkat dulu, kemudian brainstorming tentang konsep inovasi dalam pelayanan untuk memancing partisipasi mereka. Selanjutnya mereka akan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk merumuskan strategi-strategi kreatif dalam melahirkan sebuah inovasi. Hasil kerja kelompok ini akan mereka tampilkan dalam bentuk visual pada kertas flip chart dengan menggunakan kertas metaplan dan post-it dengan tampilan yang sekreatif mungkin. Selanjutnya metode presentasi itu akan dilakukan dengan metode window shopping, di mana setiap kelompok akan berkeliling ke kelompok-kelompok lain layaknya sedang shopping di mall atau pusat perbelanjaan. Kemudian salah satu perwakilan kelompok akan memberikan presentasi dari hasil window shopping tersebut. Nah, sebagai penutup dari rangkaian strategi pengajaran mata diklat berpikir kreatif dalam pelayanan ini, sebelum mengakhiri materi tentunya kita akan sama-sama mereview poin-poin apa saja yang mereka pelajari dan pahami dari mata diklat ini. Karena hal ini penting untuk mengukur tingkat kesiapan peserta dalam mempersiapkan diri menuju tahap selanjutnya dari agenda ini, yaitu membangun tim efektif. Jika masih ada waktu atau sesi yang masih tersisa, saya akan melanjutkan dengan tanya jawab dengan peserta terkait dengan kesiapan mereka dalam mengimplementasikan ide-ide kreatif yang telah mereka rumuskan selama pembelajaran mata diklat ini. So, demikian uraian singkat strategi-strategi pembelajaran yang akan saya gunakan dalam pembelajaran klasikal mata diklat berpikir kreatif dalam pelayanan pendidikan kepemimpinan pengawas pada Badan Diklat Provinsi Gorontalo. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.